Halo Tribuners, di tahun 2022 ini banyak sekali tokoh-tokoh politik di Indonesia yang kontroversial. Mulai dari Puan Maharani yang membagikan kaos dengan ekspresi cemberut, dan ada pula Ganjar Pranowo yang berseteru dengan Puan Maharani. Dan berikut sudah kami rangkum tokoh-tokoh politik di Indonesia yang kontroversial tahun 2022. Hai Tribuners, di tahun 2022 ini banyak sekali tokoh-tokoh politik, nasional, artis, hingga pejabat yang kontroversial. Tak terkecuali ada tokoh-tokoh politik di Indonesia yang juga sempat menjadi perbincangan publik dengan kontroversinya. Berikut adalah 5 tokoh politik paling kontroversial di tahun 2022 versi Tribunnews.com. Yang pertama, Menak Yakut Kholil Qomas. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sempat menuai kontroversi lantaran membandingkan azan dengan gonggongan anjing pada Februari 2022 lalu. Pernyataan ini bermula saat Yakut menyebut pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Namun ia kemudian mengibaratkannya seperti gonggongan anjing yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Pernyataannya tersebut menuai kontroversi hingga dilaporkan oleh Roy Suryo ke pihak kepolisian pada Kamis 24 Februari. Menurut Roy, Menak Yakut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Yang kedua ada drama Ganjar Pranowo nyatakan siap maju Pilpres 2024. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat berpolemik karena menyatakan siap maju menjadi calon presiden di pemilihan presiden pada 2024 nanti. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar saat diwawancarai pada Selasa 18 Oktober 2022. Ia bersedia maju menjadi calon RI 1 apabila partai yang menaunginya PDIP berkenan mengusungnya. Namun pernyataan tersebut dinilai blunder. Pasalnya, Ganjar malah mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dari DPP PDIP atas pernyataannya tersebut pada Senin 24 Oktober. Pasalnya, keputusan pencalonan presiden di Pilpres 2024 bergantung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Yang ketiga ada Roy Suryo, meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo dilaporkan atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dan penistaan agama. Yang dilaporkan karena mengunggah ke Twitternya meme stupa Candi Borobudur yang menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Sebelum dilaporkan ke pihak Bareskrim Mabes Polri, Roy Suryo sebenarnya sempat melaporkan pengunggah pertama ke Polda Metro Jaya pada 16 Juni 2022. Namun penyidik menilai pengunggah pertama tak memenuhi unsur pidana. Ia justru kemudian dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha ke polisi terkait unggahannya soal meme stupa Candi Borobudur yang wajahnya diedit oleh foto Presiden Joko Widodo. Roy Suryo kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada Jumat 22 Juli 2022. Yang keempat yakni kontroversi Puan Maharani mulai meme tanam padi hingga raut wajah cemberut saat lempar kaos. Selain Menak, Roy Suryo dan Ganjar, Ketua DPR RI Puan Maharani tak luput dari perhatian publik. Ada beberapa momen Puan yang menjadi sorotan dan menuai kontroversi di tahun 2022 ini. Yang pertama, Puan membagikan kaos dengan ekspresi wajah cemberut ke warga di Jawa Barat. Ekspresi hingga tindakannya yang melempar dengan cara ngawur menjadi perhatian warga. Usut punya usut, ternyata ekspresi cemberut tersebut karena Puan kesal dengan pengawal pribadinya yang tidak menjalankan tugas dengan benar. Yang kedua, Puan viral karena kedapatan menanam padi dengan cara berjalan maju, padahal kebiasaan tanam padi dilakukan dengan cara berjalan mundur. Yang ketiga, Puan mendapatkan kejutan ulang tahun di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang protes akan kenaikan harga BBM pada Rabu 7 September 2022. Ya kala itu mendapat kejutan ulang tahun dari para anggota dewan yang hadir dalam rapat. Padahal di luar gedung Senayan Jakarta Pusat, masyarakat tengah melakukan demonstrasi kenaikan harga BBM. Yang kelima, Iwan Bule mengucapkan hadirin yang berbahagia saat konferensi pers tragedi Kanjuruhan. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule menuai polemik seusai mengucapkan kalimat hadirin yang berbahagia saat memberikan keterangan soal tragedi Kanjuruhan. Saat itu Menpora Zainuddin Amali, Kapolri Listio Sigit dan pejabat lain bergantian memberikan keterangan soal tragedi Kanjuruhan. Saat giliran Iwan Bule ia mengucapkan kata hadirin yang berbahagia di awal pembukaan keterangannya. Kalimat tersebut dinilai tidak pantas diucapkan di tengah duka akibat meninggalnya 135 orang saat laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Menurutnya hal itu merupakan ketidaksengajaan yang diucapkannya. Ia mengaku sulit mengontrol diri saat memberikan keterangan terkait tragedi Kanjuruhan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.